Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang disembah di tempat ini. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami bersama dengan dua keluarga besar yang sangat berbahagia. Karena hari ini Tuhan, ada satu pernikahan yang kudus. Dua anak manusia yang kau pertemukan. Ando Firdaus, putra dari Bapak Dimas Danar Budi Cahyono dan Ibu Upi Sundari, dan Desinta Citra Elisa, putri dari Bapak Sunbing, Ibu Jumiarsih. Kami percaya Engkau juga hadir di tempat ini bersama kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, maka suatu keindahan terjadi, damai sejahtera terjadi, sukacita surgawi terjadi. Sehingga pernikahan pemberkatan peneguhan yang kudus ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan damai-Mu, memberikan anugerah-Mu, memberikan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ando Kudus Desinta Citra Lestari. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, hari ini adalah sangat berbahagia bagi keluarga besar yang sudah dipersatukan. Dan nantinya Ando Firdaus dan Desinta Citra Elisa juga akan menapaki kehidupan yang lebih lagi, di jenjang yang lebih lagi. Maka pasti hari ini firman Tuhan akan mendasari di mana mereka akan membangun kehidupan keluarga yang sakinah, yang berglori di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan rema, pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang bahagia. Semua orang pasti merindukan sebuah pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia. Saya percaya, Ando, engkau pasti merindukan pernikahan yang bahagia, bukan? Keluarga yang bahagia pasti engkau rindukan juga, Desinta. Dua-duanya pasti akan merindukan keluarga yang bahagia. Nah, dasar firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Mazmur 112, ayat 1-3. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk mempelai berdua khususnya, dan kita semua yang hadir di tempat ini diingatkan kembali. Sehingga kita bisa memiliki pernikahan keluarga yang bahagia. Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai 3. Haleluya.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Ini rahasia rumah tangga yang bahagia. Jadi rumah tangga yang berbahagia nantinya akan diberkati. Anak-anaknya sampai cucu-cucunya diberkati. Rumah tangga yang bahagia bukan hanya berkat rohani, berkat anak-anak yang baik, yang luar biasa perkasa di bumi. Tapi juga berkat jasmani. Akan ada harta, akan ada kekayaan, akan ada kebajikan, kebaikan, kemurahan. Luar biasa sekali keluarga yang bahagia ini. Itu sebabnya Ando dan Desinta, engkau harus tahu rahasia-rahasia yang akan saya sampaikan melalui firman Tuhan ini. Bagaimana engkau bisa membentuk keluargamu itu nanti dengan takut akan Tuhan dan juga dengan kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama, ingat ya, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan permulaan segala hikmat yang nanti akan kau dapatkan, baik Ando dan Desinta. Permulaan segala hikmat, permulaan segala pengetahuan untuk semua engkau mengelola keluargamu ini, yaitu takut akan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus katanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana takut akan Tuhan? Oh, ternyata sudah diatur dalam firman Tuhan, yaitu engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan engkau harus mengasihi samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi Tuhan, pasti engkau nanti akan menjadi Ando yang beda sebelum dan sesudah pernikahan. Ando yang mengasihi Tuhan pasti menjadi Ando yang semakin bertanggung jawab, semakin diberkati, semakin diberi kebijaksanaan, semakin diberi hikmat, semakin mengasihi istrinya dengan luar biasa. Dan itu harus terjadi. Ya, demikian juga Desinta, kalau engkau melakukan firman Tuhan ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, pasti engkau akan menjadi istri yang bisa dibanggakan. Istri itu adalah mahkota suaminya. Mahkota itu harus cemerlang. Mahkota itu harus indah. Mahkota suamimu kalau indah, kalau luar biasa. Oh, suamimu ada di depan, ya di depan pintu gerbang kota, pasti dihormati, pasti dihargai. Oleh sebab itu pepatah mengatakan, ya, orang dunia juga katakan, bahwa di balik suami yang luar biasa, di balik suami yang dahsyat, yang sukses, pasti ada seorang istri yang selalu mendoakan dia, seorang istri yang mengasihi dia, seorang istri yang siap untuk mensupport, mendukung. Itu sebabnya Desinta, engkau harus mengasihi Tuhan lebih lagi, supaya engkau bisa mengasihi suamimu, supaya engkau bisa jadi istri yang setia, istri yang jujur, istri yang bijaksana, istri yang menghormati suamimu nantinya. Engkau harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kalau dua-duanya seperti ini, akan sudah seiman, seimbang, sepadan, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan memperhatikan engkau, dan Tuhan akan menjawab doa-doamu. Bahkan ketika engkau sepakat minta apa saja, doa orang benar, doa orang yang mengasihi Tuhan, pasti dikabulkan. Dan kalau ada masalah, perkara, persoalan, pergumulan, permintaan, ada permintaan apapun juga, engkau doa bersama suamimu, dua orang lebih baik, lebih kuat, dan Tuhan akan memberikan jawaban segera, diberi segera. Mujizat akan terjadi dalam rumah tanggamu. Amin. Haleluya, amin Ando. Amin Desinta, tapi harus mengasihi Tuhan dulu ya.
tapi harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi sama manusia. Ya, Matius 6 ayat 33, mencari Tuhan akan ditambah-tambahkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambah. Jadi 2, nanti akan ditambahkan. Belum lagi engkau akan bawa anak-anakmu ya untuk datang pada Tuhan. Jadi dalam rumah tanggamu ini nanti undang hadirat Tuhan. Kau harus mengundang hadirat Tuhan. Rumah tanggamu penuh dengan hadirat Tuhan. Ini yang pertama. Ya, yang pertama takut akan Tuhan, yaitu orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, ingat-ingat. Tadi mengasihi sesama. Istri kita, suami kita adalah sesama kita. Ya, itu sebabnya perlakukan sesuai ya dengan apa yang menjadi kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, masuk dalam keluarga ini, maka dikatakan, engkau bawa setengah darimu, istri bawa setengah darimu, Ando bawa setengah, yang setengah yang tidak baik jangan dibawa ke pernikahanmu. Desinta engkau bawa setengah yang tidak baik jangan bawa ke pernikahanmu. Maka akan jadi satu yang kuat, satu yang luar biasa. Ya, dan kalau ada kesalahan lumrah, kalau ada satu beda pendapat, itu biasa dalam rumah tangga. Itu sebabnya yang kedua ini, kasihlah samamu, kasihlah istri dan kasihlah suamimu. Yaitu jangan sampai punya kepahitan, jangan sampai punya kekecewaan. Ya. Oh ternyata Ando seperti ini toh, oh ternyata Desinta seperti ini. Jangan sampai seperti itu. Karena itu sudah pilihan Anda berdua. Tuhan memberikan kehendak bebas, free will pada Anda. Dan Anda sudah memilih Desinta sebagai istrimu nantinya, dan Desinta kau sudah dipilih Ando. Benar enggak? Pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Sendiri, Bu, Pak, pilihan sendiri, benar ya. Jadi nanti kalau ada salah paham, kalau ada apa-apa di dalam pernikahanmu, jangan kecewa, jangan pahit hati. Harus apa? Mengampuni, saling support, saling doakan, saling memberkati. Kalau ada sesuatu yang kita tidak sukai di dalam satu pernikahan, maka katakan harus tetap bersyukur. Coba Desinta lihat, Ando lihat Desinta. Katakan, neneng apa-apa bersyukur. Bersyukur istriku cantik, bersyukur suamiku ganteng. Walaupun begini, ya. Bersyukur, disyukuri terus, maka engkau nanti akan mendatangkan berkat Tuhan. Mendatangkan hadirat Tuhan, mendatangkan sukacita dalam keluarga, mendatangkan anggur yang baru terus, sumber anggur yang baru dalam keluargamu. Ya, sampai nanti engkau dipisahkan oleh maut. Dan sampai cinta itu sampai terus tidak ada yang memisahkan. Karena apa? Bersyukur. Dan dasarnya adalah apa? Dasarnya mengasihi sesama, mengasihi suami istri. Ya, kalau secara manusia tidak mungkin bisa. Tetapi engkau nanti akan ada dasarnya, yaitu kasih Kristus. Seperti Kristus Yesus mengasihi jemaatnya. Demikianlah suami dan istri saling mengasihi. Lah ini juga diingatkan, Bu, Pak, kita yang sudah berapa tahun, Pak? Berapa tahun menikah, Ibu Bapak, biar nanti diteladani oleh anak-anak. 24 tahun, Bapak 35 tahun, saya 35 tahun juga. Cucu sudah 6. Tapi tetap saling mengasihi. Nanti sampai kapanpun, ya sampai maut memisahkan kita. Lihatlah orang-orang tuamu, sudah puluhan tahun, tetap saling mengasihi, saling mencintai, itu yang menjadi teladan. Karena ada apa? Kasih Kristus Yesus sebagai dasar hidup suami istri. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kasih Kristus Yesus ini menjadi dasar kehidupan suami istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Ini untuk istri dulu ya, untuk Desinta dulu ya firman Tuhan. Hei Desinta, tunduklah kepada Ando Firdos sebagai suamimu nantinya. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus
adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi, Desinta, sekalipun mungkin kau lebih pinter, sekalipun mungkin nanti gajimu lebih banyak, sekalipun mungkin nanti kau lebih berhasil, sekalipun mungkin engkau mungkin lebih dipakai Tuhan luar biasa, tapi tetap kepalamu adalah Ando. Decision maker di dalam keluargamu adalah Ando. Dia memutuskan segala sesuatu karena dia adalah kepala keluarga. Dan engkau harus selalu tunduk kepada suamimu seperti kita kepada Kristus Yesus. Demikian Desinta, kira-kira bisa enggak engkau nanti? Harus bisa. Kalau enggak jadi bahagia nanti. Ya, harus bisa. Harus melakukan firman Tuhan ini. Ya, demikian juga. Karena apa? Suami itu nanti juga akan menjadi kepala. Juga akan menjadi penyelamat. Penyelamat di dalam rumah tanggamu. Ya, ibaratkan engkau ini sebuah rumah, ibaratkan engkau ini adalah tiang. Tiang-tiang pondasi dalam rumah itu. Engkau harus kuat. Engkau harus menjadi pendoa yang luar biasa untuk suamimu, untuk keluargamu. Sehingga kalau tiangnya itu kuat, pondasinya kuat, rumah itu tidak akan pernah roboh. Ya, ingat ini, ilustrasi ini. Jadi nanti saling mengingatkan. Ingat ya, Bu Ineke kemarin sudah pernah bilang dalam pernikahanku, ya, bahwa aku ini sebagai pendoa, aku ini sebagai tiang, aku ini sebagai pondasi rumah tangga. Oleh sebab itu harus ada orang yang berdoa di dalam rumah tangga itu. Supaya semua berjalan dengan baik. Nah sekarang untuk suami, siap Ando? Kok tegang sekali toh Ando? Ketawa senyum. Ya. Hai Ando, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menyediakannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi, Ando, engkau nanti akan menjadi, ibaratkan rumah itu, engkau akan menjadi atapnya. Jadi kalau atapnya bocor kira-kira di dalam rumah bagaimana? Bingung semua. Cari banyak ember untuk terocohan-terocohan itu. Kalau hujan, betul enggak? Kalau panas juga kepanasan. Kalau ada angin ribut, bingung. Karena atapnya enggak rapuh, atapnya enggak kuat. Tetapi kalau atap yang kuat, atap yang sudah diperbaiki, atap yang sudah dibangun, atap yang tidak bocor, maka seisi rumah juga mau hujan, mau angin, ribut, mau petir, mau apa, tidak takut. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Betul ya? Ando, benar enggak kira-kira ilustrasi ini? Kamu atapnya, jadi enggak boleh bocor. Bagaimana cara enggak bocor? Penuh dengan firman. Sehingga seluruh keluarga, kalau engkau penuh dengan firman, suami yang penuh dengan firman, akan tertutup semua kebocoran. Akan tertutup semua celah. Akan tertutup semua. Sehingga apa? Kuat. Rumah tangga itu kuat. Karena ada seorang suami yang takut akan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Itu sebabnya diingatkan nanti. Tiap hari harus ada firman Tuhan dalam keluargamu. Ya, karena firman itu menjadikan yang tidak ada jadi ada. Besok firmannya seperti itu. Lebih lagi, digali lebih lagi. Firman itu berkuasa. Firman itu menjadikan yang tidak ada jadi ada. Firman itu suatu yang luar biasa. Sehingga engkau harus penuh dengan firman Tuhan. Itu sebabnya jadi suami akan bisa mengasihi istri. Kalau engkau penuh dengan firman. Karena apa? Firman itu
otomatis akan menguduskan seluruh isi rumah tangga, menguduskan istrimu, menguduskan anak-anakmu, ya. Dan engkau adalah laki-laki yang nanti akan meninggalkan ayah ibunya dalam arti, ya, bukan terus tidak pernah ke rumah ayah ibu, bukan. Firman Tuhan jelas, prinsip-prinsipnya, prinsip dalam keuangan, prinsip dalam mendidik anak, prinsip juga di dalam saling Anda berdua punya komitmen, punya berdua punya satu rencana-rencana, ya. Itu semua harus di luar orang tua. Harus punya prinsip secara sendiri. Ya, sehingga semua keluarga senang, istri anak-anak senang, ya. Karena apa? Engkau sekarang sudah menjadi satu daging. Ketika sudah diberkati nanti di altar yang kudus, maka saat itu juga engkau sudah disatukan jadi satu daging secara roh. Sehingga engkau punya hikmat sendiri dalam keluargamu. Ini tugasnya suami. Ya, jangan wis karepmu wae, ya. Kalau manggil apa? Yayang atau Hani. Ya. Manggil apa? Manggil Desinta apa? Cintaku, sayangku, manisku. Ya. Kamu aja yang doa cintaku. Kamu aja yang ke gereja manisku, aku titip ya. Enggak bisa. Karena kau adalah sekarang ini nanti adalah kepala keluarga. Kepala keluarga, atap itu tadi. Ya jangan sampai bocor. Ya itu sebabnya hari ini diingatkan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi istri, hormati suamimu. Istri, layani suamimu. Dan istri, doakan suamimu. Ya, harus kau pelajari terus bagaimana cara menghormati suami. Bagaimana menyenangkan dia dan melayani dia dengan sepenuh hati. Dan terus mendoakan suamimu. Suami, tugasmu, kasih istri karena dia adalah mahkotamu. Dikasih istri, jangan otoriter. Engkau menjadi suami yang melindungi. Jangan minta dilindungi terus. Suami yang jangan otoriter, jangan sok kuasa, tapi suami yang mengayomi, seluruh keluarga. Dan apa? Suami yang peacemaker. Coba gini, peacemaker itu apa? Apa artinya? Membawa damai. Loh Desinta, ini peacemaker. Sebenarnya harus ada yang moto ya. Peacemaker harus membawa damai. Dua-duanya harus membawa damai, ya. Sehingga semua keluarga damai sejahtera. Dan yang ketiga, ingat-ingat ketiga ini sangat penting juga. Sayang pada orang tua dan mertua. Betul ya Bu ya? Betul ya? Tak ewangi Bu. Hari ini pemberkatannya dia. Ini harus sayang sama orang tua dan mertua. Harus itu. Pengalaman harus sayang pada orang tua dan mertua gitu ya. Karena apa? Ini ada prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsipnya. Karena apa? Ya, supaya kamu itu lanjut terus. Sekalipun kau sudah berkeluarga sendiri, ibaratkan kita orang tua sudah ngentas ke anak gitu ya. Sudah mentas, sudah mandiri, sudah berkeluarga sendiri. Tapi restu orang tua, oke hari ini restu orang tua. Tapi untuk selanjutnya, hormati orang tua. Sayang pada orang tua. Karena ini apa? Ketika engkau hormati orang tuamu, sayang sama orang tuamu, memperhatikan mereka, maka akan lanjut umurmu di bumi ini. Maksudnya apa? Bukan panjang umur saja, itu ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur bukan. Tapi semuanya jadi luar biasa, berkelanjutan terus. Pekerjaanmu semakin lama semakin diberkati Tuhan. Keuanganmu semakin lama diberkati Tuhan. Engkau dipromosikan, lanjut. Jadi terus menerus sukacitamu, damai sejahteramu. Tapi anaknya juga dibatasi loh ya. Jangan lanjut terus seperti kesebelasan gitu, 10 gitu ya. Enggak kalau anak ya, kesepakatan kalau itu. Tapi terus berlanjut terus umurmu di bumi. Kemudian orang tua, kenapa dihormati? Ya, kenapa dihormati? Karena engkau tidak akan bisa membalas kasih orang tua. Kasih orang tua itu sepanjang masa, benar ya Bu, Pak ya. Benar ya Bu, Pak. Ya, betul itu. Sepanjang masa.
tidak bisa kita balas kasih orang tua sebenarnya, tidak bisa. Tapi dikatakan kalau engkau mengasihi orang tuamu, mertuamu juga loh ya. Ando, Desinta, jangan orang tua tok, mertua juga. Jadi nanti tidak ada selih paham antara menantu mertua, tidak ada. Harus terus ya. Kan dan apa? Kesempatan selagi masih hidup. Kalau orang tua sudah mati, dikirimi apa sudah dikubur mati dan tidak bisa ngapa-ngapain kita. Saya selalu ngajarkan pada anak-anak. Ya, kalau mau menghormati orang tua, mengasihi orang tua, sekarang ini loh. Waktu mamah papa masih hidup nih loh. Ya, dan mereka itu jadi prinsip hidup mereka. Kalau sudah mati kita tuh tidak bisa mengasihi orang tua. Mami saya umur 84 tahun kemarin baru ulang tahun. Terus saya punya prinsip, selagi masih hidup sekalipun sulit berjalan, sekalipun ya sulit berbicara, sekalipun bagaimanapun tetap mengasihi. Setiap hari saya kirim bubur, setiap hari saya ke sana, setiap hari mau apa, ya terus ya dikasih terus sampai selesai. Itu kasih orang tua. Kolose 3 ayat 20, hei anak-anak, sekarang tuh anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah dalam Tuhan. Dan ingat, orang tua itu ya banyak pengalamannya. Betul ya Pak Bu? Pak Bu ya, tak ewangi Bu dari. Banyak pengalamannya. Jadi taati. Semua ya yang baik-baik diterima. Nggih Bu, Pak. Ya, tapi jangan nggih ora kepanggih loh ya. Ya, iya Bu. Iya Pak. Ya, orang tua itu banyak hikmatnya, banyak makan pengalamannya. Jadi dihormati, dihargai, indah di dalam Tuhan ya. Kemudian untuk nanti engkau kalau diberi anak-anak ya, dan nanti juga akan saya doakan supaya Tuhan itu nitipi anak-anak yang cerdas, baik, ganteng, cantik, yang luar biasa ya. Kalau engkau punya anak-anak, harus engkau didik anak-anakmu akan takut Tuhan. Dikenalkan Tuhan Yesus dari awal. Kemudian beribadah pada Tuhan. Dan apa? Generasi dibentuk cinta Tuhan, ya itu yang harus kau lakukan. Dan satu lagi dalam Kolose 3 ayat 21, hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi ketika anakmu nanti terus ingat ini, diingat terus ya, ketika anakmu mulai beranjak bisa mengerti, jangan sakiti hati mereka supaya jangan tawar hatinya. Ini akhir zaman. Jadi kita membentuk generasi anak-anak yang cinta Tuhan dan tidak tersakiti hatinya. Jangan sampai mereka tawar hati ya. Ingat ya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu supaya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua firman tadi dilakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingat, saya pernah mengajarkan di kelas pranikah kan, bahwa kasih itu sampai tarafnya kasih sejati, kasih agape yang ditunjukkan Tuhan Yesus pada kita. Yang pertama kasih agape itu adalah kasih tidak bersyarat. Hari ini mungkin kau langsing, tapi satu saat Desinta langsung, engkau harus menerima. Ya, tambah berat badannya, tambah kalau hamil melahirkan, tambah. Anak saya pernah bingung. Mah, tambahnya kok cepet men ya? 20, 25, akhirnya tambah 30 kilo. Harus terima. Ya, kalau hari ini mungkin Ando sudah punya pekerjaan, pasti. Tetapi satu saat nanti ada pergolakan ekonomi, ada pergolakan, tiba-tiba ada kena PHK. Ya, engkau harus terima nanti ikrar janji. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Baik keadaan berhasil, sukses maupun sedang gagal. Baik dalam keadaan sehat maupun sakitnya. Terus ikrar janji itu sampai selama-lamanya melekat satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, jadi di atas semuanya kasih agape tidak bersyarat. Syaratnya kalau engkau berhasil, sukses, ya aku mau melayani dengan baik. Tapi kalau tidak berhasil, tidak sukses, bahkan tidak punya pekerjaan lagi, wah, ya, tidak bisa seperti itu. Ya, harus tidak bersyarat lagi. Yang kedua adalah menerima, bukan memberi. Nah, saya mau cross check sekarang.
Tidak nerima saja. Tapi saling memberi. Jadi Ando memberi pada Desinta. Desinta selalu memberi pada Ando. Hari ini saja. Dalam kapasitas yang luar biasa. Ando, engkau hari ini sudah mengatakan apa pada Desinta? I love you, engkau cantik, engkau manis. Dia mengatakan apa hari ini? Kamu cantik. Wah, luar biasa. Desinta sudah memberi Ando apa? Kata-kata apa? Paling enggak kata-kata lah. Enggak ada. Besok setiap hari harus I love you. Aku sayang kamu. Engkau cantik loh. Engkau luar biasa loh. Nah, harus kan? Nah, sekarang cross check pada orang tuanya, ibu, bapak. Hari ini sudah mengatakan apa pada bapak, bapak pada ibu. Wah, kowe lebih muda 20 tahun loh. Gimana Pak hari ini? Sampai hari 24 tahun pernikahan. Hari ini sudah mengatakan apa sama ibu? Lemu gitu Bu. Waduh. Lemu. Ya. Lah, Bapak Ibu sudah mengatakan apa sama ibu? Apa sudah? Gimana? Apa Bu? Bisik ibu. Wah, engkau hebat. Papahnya hebat lah. Ya mamahnya luar biasa. Tapi ojo, wih lemu yo, ketok lemu yo. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa nih ke depannya. Terus baik. Kau luar biasa, kau cantik, kau ganteng, kau tambah muda. Ya, kau luar biasa. Lah itu diperkatakan terus. Jadi apa? Menerima terus, bukan meminta. Ya, kemudian menutupi banyak kesalahan. Nah, nanti pasti di dalam rumah tangga itu ada suatu salah-salah ya. Ada suatu yang enggak benar. Ada suatu yang mesti dibenerin ya. Biasa itu biasa. Bukan yang menghebohkan. Tapi kalau ada yang enggak benar. Jangan dikatakan, diceritakan kepada orang tua. Jangan diceritakan pada pihak ketiga. Jangan diceritakan pada orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau mau konseling secara khusus, di tempat ini ada Kak Asisi. Konseling keluarga Allah. Ya, konseling center keluarga Allah. Jadi ini orang yang bertanggung jawab, orang bisa ya, yang kau ajak ngobrol, ngomong. Ya ditutupi. Atau ditutupi semua kesalahan itu. Ya ditutupi. Semua mungkin perhitungannya salah, mungkin dia punya komitmennya salah, punya doktrin salah, bisa jadi loh. Ya, terpengaruh dengan segala pengajaran dunia luar sampai doktrinnya salah, ya, sehingga bisa ditutupi semua kesalahan, diselesaikan dengan baik. Itu yang namanya kasih agape seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Tuhan Yesus sudah memberikan pada kita kasih tidak bersyarat. Sekalipun dosa kita banyak, coba hari ini siapapun engkau. Ada yang mengatakan sampai hari ini engkau berdosa 1000 kali sampai seumur hidupmu. 2000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, tidak terhitung, tidak terhingga, tidak ada satupun yang aku Bu 500 saja, tidak ada. Dengan arti kata apa? Sekalipun kita manusia berdosa, tapi Tuhan sudah tidak bersyarat pada kita. Semuanya Tuhan terima, rangkul. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Dia tidak akan binasa lagi, tidak bersyarat. Tuhan Yesus juga memberikan pada kita anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, anak yang tunggal itu. Ya, dan dia percaya dalam hatinya, sujud menyembah pada dia. Maka dikatakan ada kehidupan yang kekal. Diberi, saudara dan saya, diberi ampun, diberi anugerah, diberi berkat, diberi kesehatan. Tuhan itu selalu memberi pada kita. Kita bisa memberi apa kepada Tuhan. Ya, dan menutupi banyak kesalahan juga. Karena seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Darahnya yang sangat mahal di atas kayu salib. Itu sudah menyucikan kita dari dosa-dosanya. Dan yang terakhir yang harus kau lakukan. Yaitu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 menjadi ayat terakhir. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuat oleh Ando dan Desinta akan berhasil. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri, Ando dan Desinta.
Firman Tuhan jelas sekali, kalau engkau mau jadi orang berbahagia, nasihatnya jangan fasik, jangan berdiri dengan orang berdosa dan kumpulan pencemburu, tapi engkau harus suka akan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang malam. Engkau akan seperti pohon, ditanam di tepi aliran air. Engkau akan jadi berkat, diberkati dan memberkati. Dan sekarang saatnya engkau ikrar janji antara Ando dan Desinta. Mari saya undang main musik worship leader Ando dan Desinta, mungkin bisa posisi berhadapan, ya berhadapan. Dimulai dengan Ando dahulu yang mengucapkan ikrar janji. Nanti dilanjutkan dengan Desinta. Hiramaya shikita karalamaya shu. Naralamaya shu. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ando Firdaus menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Desinta Citra Elisa yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Desinta Citra Elisa, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ando Firdaus yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Janji ikrar sudah diucapkan mempelai berdua dan saatnya cincin pernikahan mereka akan dikenakan. Tapi sebelumnya saya akan ceritakan masalah cincin ini. Biasanya cincin pernikahan ini dipilih dari logam mulia. Berarti suatu yang dipandang indah, suatu yang dipandang tidak luntur, suatu yang dipandang sangat berharga. Bukan hanya sebuah cincin saja. Dan kenapa tidak kotak, tidak segitiga, atau tidak segi lima? Biasanya bulat, tidak berpangkal dan tidak berujung. Ando dan Desinta, inilah melambangkan sebuah cinta yang seutuhnya, tidak ada pangkal, tidak ada ujungnya. Berarti tidak sampai selesai atau putus, tidak bisa putus sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kenakanlah cincin ini ke tangan Deswita, melambangkan cinta Ando yang tidak pernah putus, selalu menyambung, selalu melingkar. Deswita, kenakanlah cincin logam mulia ini, satu yang berharga di tangan Ando. Mereka sudah mengikrarkan ikrar janji, mereka sudah memasangkan cincin lambang cinta mereka, dan sekarang mereka akan terima berkat yang dari Tuhan.
dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati Ando dan Desinta dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka. Tuhan menebus dosa dan kesalahan mereka dengan darah yang amat sangat mahal. Tuhan memutuskan dari semua kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keturunan anak-anak yang kau berikan nantinya adalah anak-anak yang terbaik milik pusaka dari surga, sehingga anak itu akan menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang perkasa di bumi. Dan saatnya kau juga terima berkat jasmani dari Abraham, Ishak dan Yakub, diberkati keluargamu, diberkati dengan pekerjaan yang luar biasa, diberkati dengan berkat yang melimpah, diberkati dengan anugerah, diberkati dengan kasih, diberkati dengan kuasa, diberkati dengan segala hikmat, diberkati dengan segala kebijaksanaan. Bahkan kau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka terimalah berkat-berkat yang dari surga. Berkat dari surga turun atasmu, Ando dan Deswita. Engkau sekarang bukan lagi dua, tetapi engkau sudah disatukan di dalam satu pernikahan yang kudus. Engkau sudah menjadi satu daging, satu roh, satu dalam perjanjian ikrar, dan satu dalam cinta kasih agape. Itu sebabnya sampai maut memisahkan engkau akan tetap bersama-sama untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan sudah turun atas mereka dan saatnya mempelai kembali ke tempat untuk kemudian berhadapan-hadapan dan membuka cadar. Mempelai pria membuka cadar mempelai wanita, diakhiri dengan mungkin saling memberikan ciuman kasih mesra mereka yang disaksikan oleh orang tua dan kita semua saksikan oleh Tuhan. Mari, pelan-pelan ya. Ya. Benar itu istrimu, Ando? Ya. Benar itu suamimu, Deswita? Sekarang kau menjadi sah suami dan istri. Dan gereja akan memberikan firman Allah yaitu Alkitab dan akte nikah. Alkitabnya dibaca Ando dan Deswita, dipelajari dengan sungguh-sungguh, akte nikahnya disimpan dengan baik-baik. Dan saatnya engkau berdua seperti tadi saya katakan, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, minta restu kepada orang tua. Ini sangat penting sekali. Terima kasih kepada orang tua berdua. Mari silahkan. Terima kasih untuk Papa sama Mama sudah setia untuk mendidik dan membesarkan Ando sampai sekarang ini. Sekarang Ando mulai sudah akan membangun bahtera rumah tangga sendiri bersama dengan Desinta. Ando minta doa restu dan juga bimbingannya untuk kedepannya nanti supaya Ando boleh menjadi keluarga yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Saya mau mengucapkan makasih buat Mama sama Papa. Hari ini merupakan hari bagi mereka melepaskan anak terakhirnya. Saya percaya Mama Papa sudah bahagia melihat saya bahagia. Dan saya mengucapkan terima kasih telah mendidik dan membesarkan saya hingga saat ini. Dan saya percaya, saya yakin kalian berdua telah dipilih oleh Tuhan menjadi orang tua yang terbaik buat saya. Menjadi orang tua yang terindah buat saya. Doakan saya untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang dipenuhi kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, acara berkatan pernikahan sudah selesai dari gereja dan saatnya kita pulang tapi dengan membawa berkat yang dari Tuhan juga untuk semuanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Demikian juga mempelai berdua dan kedua orang tua. Kita mengucap syukur pada Tuhan hari ini sudah melancarkan semuanya, sudah memberikan keindahan, sukacita, dan damai sejahtera, kemuliaan ada dalam kehidupan kita semua. Restu orang tua juga sudah diberikan dan semua sudah disampaikan melalui firman-Nya. Maka arahkanlah wajah-Mu bagi kami Tuhan. Amat-amatilah jalan kehidupan kami. Kedangkanlah tangan-Mu yang penuh berkat atas kami. Supaya apa saja yang kami kerjakan berhasil dan berhasil. Sinarilah kehidupan kami dengan sinar kemuliaan wajah-Mu. Maka pulanglah bersama dengan anugerah Bapa di surga. Bersama dengan kasih Yesus Kristus Tuhan. Dan bersama dengan Roh Kudus. Sekarang sampai Maranatha, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kau yang percaya katakan. Amin.